Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Burger. Steak, Mas. Wah, apa tuh? Itu pasti kode-kode suami istri ya? Apa sih itu, Mas? Kok pakai steak sama burger? Dan kemudian memanggil nama. Apaan tuh? Belum tidur. Siapa ya? Norman, kok dipanggil malah pingsan? Norman, bangun Norman, bangun, Norman. Ya udah kita ketemuan aja. Kapan? Oh ya udah. Mamoza, Runca. Kamu kerja di mana sekarang? Di salon. Aku nggak maksa COVID. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu aku juga nggak apa-apa. Tapi ini kan jam kerja. Apa kamu nggak kerja? Ya enggak lah, Mbak. Masa aku tega ninggalin Mbak sendiri lagi sakit kayak gini? Aku akan nungguin Mbak sampai agak sehat. Kamu tuh manusia apa malaikat sih, Fit? Kamu bener-bener baik. Pantesan. Pantesan apa, Mbak? Farel tergila-gila sama kamu. Gila nih teh. Air api kayaknya. Panas banget. Melepuh dah. Udah gue. Juga. Minuman papa kamu taruh apaan? Juga kasih obat penurun panas, Pak. Katanya tehnya panas banget. Udah, lu kasih aja obat penurun panas. Paling sebentar lagi juga udah dingin, Pak. Ya elah, juga. Kenapa sih? Bodohnya papa kamu ikutin? Kan gak bisa diminum. Pasti bisa lah, Pak. Ah, gue percaya banget sih. Pasti dari kakeknya nih, dapat bodohnya. Fit, kenapa kamu kabur dari Farel sih? Aku nggak mau ngeliat dia susah. Sebenarnya dulu aku benci banget sama kamu. Jujur aja, Fit. Dulu aku pernah punya banyak rencana buat misahin kamu dari Farel.
Tapi setelah aku ngelihat ketulusan kamu dan Farel sangat cinta sama kamu, aku gak bisa ngelakuin itu, Fit. Jadi ibarat permainan, aku ngaku kalah. Mbak, Aku tahu cinta gak bisa dipaksain. Cinta akan nyari jalannya sendiri. Walaupun sampai saat ini keluarganya Farel masih belum bisa nerima kamu dan gak pernah mau peduli apa yang kamu lakuin, tapi tetap kan Farel milih kamu. Sekarang aku ngerasa lega udah ngomong ini semua sama kamu. maafin aku, Mbak. Dulu, waktu aku pertama ke Jakarta, Mbak Moza udah nolongin aku, ngasih tumpangan. Tapi aku malah ngebales Mbak Moza dengan hal yang sangat menyakitkan. Aku tahu itu. Tapi cinta gak bisa diprediksi ya. Kapan datangnya dan sama siapa. Kamu gak salah, Fit. Farel juga gak salah. Sebenarnya Farel dulu udah pernah bilang sama aku kalau dia gak akan pernah bisa cinta sama aku. Dan harusnya aku udah bisa nerima kenyataan itu dari dulu. Dari pertama kita dijodohin. Dan kebukti kan? Farel cari cinta sejatinya sendiri. Yaitu kamu, Fit. Sebagai teman yang baik, aku dukung kamu sepenuhnya. Mohon, Fit, jangan pernah bikin Farel sedih lagi ya. Sekarang Farel pasti sedih banget karena kamu gak ada di sisinya lagi. Walaupun dia gak mau nunjukin, aku tahu dia capek, bingung dan ketakutan kehilangan kamu, Fit. Aku mohon, kembali lagi sama Farel ya. Kamu harus ada di sisinya. Aku yakin kalian berdua pasti bisa ngadepin ini semua. Halo Kayla. Halo Al, lagi ngapain? Lagi nemenin Yuga bikin PR. Al, aku pusing nih, gak bisa tidur. Kamu nyanyi dong biar aku bisa tidur, ya? Enggak, nanti kamu malah ilfil lagi. Kamu tuh gak sayang ya sama aku? Iya, aku sayang lah sama kamu. Tapi aku nggak bisa nyanyi, suara aku kan nggak sebagus kamu. Gini aja deh, aku pernah baca majalah gimana caranya relaksasi. Aku bantuin ya? Iya. Ya, sekarang pejamkan mata kamu. Tarik napas pelan-pelan. Buang semua beban pikiran kamu, masalah kamu, semuanya. Buang pelan-pelan. Relax ya. Buat kondisi kamu senyaman mungkin. Terus Kayla. Wah, gak berhasil nih, gimana sih? Ya, terus gimana dong? Loh, kok malah mereka yang tidur? Kenapa, Al? Ah, enggak. Kita coba sekali lagi ya, Kayla. Pejamkan mata kamu. Tarik napas pelan-pelan.
buang semua beban pikiran kamu, masalah kamu, kerjaan kamu, semuanya. Relax ya. Kayla, udah enakan kan? Udah bobo ya? Ya ampun, Kay. Nelpon sampai ketiduran gitu. Kayla, sayang. Sayang. Kayla sayang. Halo. Sayang. Aldo, kamu belum tidur? Belum ah. Kayla ya? Mama mau ngomong. Mama, tapi mah, aduh. Kamu tuh hebat banget sih. Bisa bikin rileks sampai ketiduran. Loh, ini siapa? Loh, ini siapa? Mamanya Aldo. Lah, ini mamanya Kayla ya? Kok jadi gini sih? Aldo, kamu tuh ngapain sih? Ngobrol sama maminya Kayla malam-malam begini? Maminya Kayla. Kok Terus ibu kurusnya pakai obat apa? Aduh, masa coba produk Amerika juga Jen ya? Ya ampun Fitri, kamu ini kemana aja? Kok jam segini baru datang sih? Maaf Mbak, saya sengaja nungguin kamu dari tadi loh. Biarpun agak lama, tapi saya tetap nunggu. Soalnya pijitan kamu tuh enak loh. Ya udah, pijitin sekarang. Kamu gak salah, Fit. Farel juga gak salah. Sebenarnya Farel dulu udah pernah bilang sama aku kalau dia gak akan pernah bisa cinta sama aku. Dan kebuktikan, Farel cari cinta sejatinya sendiri. Dia itu kamu, Fit. Fitri, kamu kenapa? Bu, jangan-jangan Fitri nangis karena disuruh mijit ibu itu. Ya, iya sih. Kasihan juga ya. Tapi gimana lagi? Si ibu maunya sama Fitri. Apa yang kamu ucapkan itu tidak sungguh-sungguh dari hati kamu, Fitri. Kamu pasti kembali ke aku. Pasti. Mi, Papi berangkat dulu ya. Mami, Papi pamit kok nggak dijawab sih? Suami mau berangkat kerja itu jangan dicemberutin. Papi tuh ya, nggak ada romantisnya. Mami tuh jadi iri tuh sama Kayla. Ngiri kenapa, Mi? Kamu tuh enak, Kay. Calon suami kamu tuh baik banget, Kay. Kalau kamu nggak bisa tidur, kamu ditelepon, dibikin rileks, sampai kamu tuh ketiduran. Tapi kalau papi kamu ini, jangan diharap. Mami, apa-apaan sih? Malu kan? Genit amat sih, Mami. Pi, hari ini aku mau ngasih surat pengunduran diri. Soalnya kalau udah nikah nanti aku mau total ngurus rumah tangga. Kamu mau jadi ibu rumah tangga? Aduh, Kay, jangan dong sayang. Kamu tau nggak? Jadi ibu rumah tangga itu membosankan. Nanti kerjaan kamu cuma nungguin suami doang. Mi, udah biar aja. Papi percaya kok. Aldo cukup bertanggung jawab untuk menghidupi Kayla. Ini tuh bukan soal materi. Tapi kalau ibu rumah tangga doang, kan bisa terkungkung, Pi. Lagian, Kay, kamu tuh perlu udara segar, perlu bersosialisasi, bergaul. Selama ini Mami berkarir hanya untuk bergaul.
Ya bukannya gitu dong, Pi. Biasanya kalau istri di rumah, suami itu kan jadinya seenak-enaknya aja. Apalagi kalau kita tergantung secara finansial. Bisa-bisa kan dilecehin sama suami. Udah lah, Mi. Aku tahu kok, Aldo tuh bukan tipe cowok yang kayak gitu. Lagian aku punya atau nggak punya karir, dia pasti tetap respect sama aku. Aku yakin. Udah, terserah kamu. Udah, mulai berangkat dulu. Yang lain pada makan siang, kok aku nggak lapar ya? Maaf Mbak, lagi pada istirahat. Selamat siang, Mbak lagi nonton apa nih? Lagi nonton SCTV ya? Waduh, selamat ya Mbak ya. Anda mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000. Hah? Ini acara apa sih? Kok bengong aja Mbak? Silahkan diterima uangnya. Ini semua uangnya buat saya. Ya, ini karena Mbak merupakan penonton setia SCTV. Maka dari itu kita memberikan hadiah kepada Mbak. Gimana? Mbak suka atau tidak? Ya suka lah Mbak, dapat uang kok nggak suka. Lihat ke kamera tuh untuk mengungkapkan semuanya. Ini masuk TV beneran? Ya ampun, saya mimpi apa ya? Ini disiarin ke seluruh Indonesia. Berarti TV-TV pada nonton saya dong Mbak. Saya titip salam ya Mbak buat di kampung. Ya udah, Bule, saya masuk TV, dapat uang 500.000 Bule. Ya udah, besok saya Ceweknya punya nurut banget Bule sih. ya. Dadah Bule. Lucu sih, tapi... Fitri? Duh, nyesel deh. Coba dari tadi Runce nggak usah makan siang di luar ya. Aduh, pasti ikutan mejeng di TV ke. Iya enak ya. Cuma nonton TV, didatengin langsung dapat uang. Makasih ya Fit, udah tarik kita. Fit, ada teman kamu tuh cowok di luar. Siapa Mbak? Gak tahu, tapi yang pasti cowoknya ganteng kok. Udah deh, buruan cepet keluarin. Siapa tuh? Pasti Lekong Desa deh. Kenalin Jang. Farel. Dasar anak nakal. Kamu gimana kabarnya? Kamu tahu dari mana alamat di sini? Aldo sama Mbak Muza aja nggak aku kasih tahu. Emang mereka nggak tahu. Tapi kamu kasih tahu semua orang di TV. Awalnya sih aku sempat nggak percaya kalau itu kamu. Tapi waktu lihat tingkah kamu yang norak itu, aku baru yakin kalau itu pacar aku yang kabur. Ngapain sih Rel? Kamu nyari aku? Biarin aja kita tuh biar ngurusin hidup kita masing-masing. Kenapa, Fit? Apa karena kamu udah terlanjur janji sama papi? Fit, janji kamu sama papi itu gak penting buat aku. Penting gak penting tuh gak ada bedanya, Rel. Aku tuh sayang sama kamu. Tapi kamu tahu kan, hubungan kita tuh gak dapat restu dari orang tua kamu. Kamu gak ngerti, Fitri. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku bahagia kalau ada kamu. Kamu harus ada di dekatku, Fit. Karena kamu adalah harapan aku satu-satunya, Fitri. Aku mohon dewasa dikit. Aku tuh capek hidup kayak gini terus. Kamu kenapa sih tingkah laku kamu tuh selalu kayak anak kecil? Rel, aku mohon ngertiin aku. Aku tuh juga pengen hidup tenang. Aku dapat tawaran proyek dari papi aku. Dan misalkan ini sukses, aku bisa kerja lagi di Retro dengan posisi yang sama. Awalnya aku seneng banget, Fit. Tapi ngeliat tingkah kamu kayak gini, aku jadi bingung, Fitri. Padahal aku berharap banget dukungan dari kamu. Aku mohon jangan ganggu hidup aku lagi. Biar kamu juga gampang buat ngelupain aku. Kamu serius? Oke. Mulai sekarang, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Percuma jauh-jauh aku cari kamu di sini, Fit.
Halo? Apa kabar? Fitri? Ya ampun Fit, kamu kemana aja Fit? Kalau kamu ada waktu, aku tungguin kamu ya di taman dekat kantor kamu. Iya, aku segera kesana ya. Tungguin ya Fit. Ya ampun Fit, kamu kemana aja sih Fit? Kamu tau nggak, aku sama Farel kelimpungan nyariin kamu. Fit, kalau ada masalah kan bisa diselesaikan. Aku tuh stres banget mikirin kamu. Iya Al, kapan aku ngomongnya? Iya, maaf. Makasih ya Al. Kamu emang sosok kakak yang baik buat aku. Terus, selama ini kamu sembunyi di mana? Di salon ST daerah Kebagusan. Jauh banget Fit. Tapi, Farel tahu kan? Iya. Dia nggak sengaja tahu, jadi kemarin dia datang. Aku juga bingung, Al, aku mesti ngapain. Aku tuh sayang sama dia. Tapi kamu tahu sendiri kan, hubungan aku sama Farel tuh nggak pantas buat dilanjutin. Tolong ya, jangan tinggalin Farel. Kamu harus selalu di samping dia, Fit. Kamu tahu nggak? Dia itu cinta banget sama kamu. Farel sahabat aku. Kamu jangan kecewain dia ya. Al, hubungan kamu sama Kayla gimana? Dalam waktu dekat ini, aku akan menikah sama dia. Dan aku harap waktu aku menikah nanti, kamu datangnya sama Farel. Nggak tahu lah, Al. Aku juga lagi stres mikirin diri aku sendiri. Al, aku pulang dulu ya. Abis itu aku mau kerja dulu soalnya. Kamu hati-hati ya. Aduh, maaf ya Mbak, agak lama. Ya udah nggak apa-apa. Fit, kamu tolong keramasin dulu mas yang ini ya. Iya Mbak. Mas, dikeramasin dulu ya. Farel. Fit, ikut aku Fit. Fit, kamu kemana aja sih? Aku udah nunggu lama. Kata bos kamu ketemu sama orang. Siapa sih? Bukan urusan kamu. Fit, sampai kapan kamu ngindar aku terus? Selamanya. Yakin? Lagian kamu ngapain sih kesini? Ini tuh kan jam kerja. Bukannya ke kantor malah kesini. Fitri, ini lagi jam makan siang. Makanya aku mampir ke sini. Lagian aku di kantor kepikiran kamu terus. Udah ya Rel, aku sibuk punya kerjaan. Aku nggak enak sama Bu Asti kalau aku kesini terus. Iya, yaudah. Tapi Fit, kamu jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Ya, dari sayang. Dulu. Tadi ada cowok oke banget, cucu deh. Pacar Ye deh pasti deh. Iya kan? Kamu kenapa sih Fit? Berantem ya sama pacar kamu? Enggak Mbak, udah putus kok. Hah? Putus? Kok nggak bilang-bilang sama Runce? Aduh, Runce mama udah berakabrik sama pacar Ye. Iya, gimana dong Fit? Hai, cabutin depan ibu yuk. Aduh, Mbak, cabut uban atau cabut singkong sih, Mbak? Hati-hati dong, Mbak. Aduh, maaf Ibu, nggak sengaja. Mbak, ya ampun, coba lihat. Coba, ya ampun. Rambut saya bisa botak, kepala saya tutup botak ini, Mbak. Duh, maaf Ibu, nggak sengaja. Tadi kamu habis dari HRD ya? Ngapain ngurus cuti buat nikah kita nanti? Enggak, aku ngasih surat pengunduran diri, Al. Loh, siapa yang mengundurkan diri? Ya akulah,
bulan depan kan kita udah nikah, jadi aku nggak mau kerja lagi. Tapi kenapa, Kayla? Kalau kita udah nikah nanti, aku mau total ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak-anak. Kalau perlu tolong membantu. Kamu yakin? Nggak mudah loh. Kalau suaminya kamu, aku yakin kok semuanya bakal jadi mudah. Tapi apa kamu nggak sayang sama karir kamu? Lagi pula aku nggak terlalu suka kok kerja kantoran. Yakin, nanti nggak bosan kalau di rumah terus. Tapi kamu jangan ngeremehin aku ya, apapun kondisinya nanti. Kamu harus ingat sama janji kamu. Kalau nanti badan aku melar, kamu masih cinta kan sama aku? Kan aku udah bilang, aku cintanya sama kamu bukan berdasarkan berat badan. Tapi apa, Al? Tinggi badan. Ih, serius tau. Iya, maaf. Abisnya kamu nanyanya nggak penting sih. Apa semua cewek yang mau merit ya, parno gini? Loh, bukannya cowok itu lebih parno ya? Karena kan mereka takut buat berkomitmen. Enggak, aku siap-siap aja. Kayla, kamu jangan nekat deh, itu ada CCTV-nya. Kenapa sih di setiap sudut kantor tuh ada CCTV-nya? Halo? Gue baru balik kantor, Di. Aduh. Tapi ya udah deh. Ntar gue langsung sana. Bye. Siapa, Kay? Itu Kak Maya. Katanya Mami sakit, jadi aku disuruh buru-buru balik deh. Mama sakit apa? Aku ikut ke sana ya? Nggak usah. Kamu kan masih ada kerjaan, ya kan? Iya sih. Ya udah, mendingan kamu selesaiin dulu kerjaan kamu. Paling Mami cuma sakit biasa, nggak enak badan. Aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Dah. Lo berdua tuh gila banget ya. Gue tuh udah mau merit, calon suami gue tuh gak suka hal kayak gini. Duh, Ke, justru karena lo mau merit, Ke. Makanya kita ngajakin lo kesini untuk clubbing yang terakhir kalinya kok. Iya, Ke. Lagian kalau udah merit kan belum tentu lo bisa kesini lagi. Lo kan tahu sendiri, si Aldo konvensional gila. Terakhir kali aja ya untuk melepas masalah jang lo, Ke. Ya tapi sebenarnya gue udah gak mau lagi kayak gini. Ya udah deh. Tapi gue gak mau mabuk ya. Lagian siapa juga yang mau ngajak lo mabuk? Udah yuk. Malam, Mbak. Malam. Kayla mana, Al? Nggak pulang sama kamu? Bukannya dia udah pulang duluan? Belum tuh. Tadi Kayla pulang cepet, katanya Mami sakit. Aldo? Loh, Tante pulang dari kantor, bukannya sakit? Emang Kayla bilang gitu? Tante baik-baik aja kok. Sekarang Kaylanya mana? Nah itu dia, Mam. Kita juga lagi bingung sekarang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Handphonenya nggak aktif lagi. Aduh, jangan-jangan dia clubbing lagi. Hai. Fitri, ini ibu kos kamu. Fit, kamu bisa datang ke sini nggak? Sebentar aja. Soalnya ada yang akan ibu bicarakan sama kamu. Soal apa, Bu? Pokoknya kamu datang dulu deh. Gak enak kalau melalui telepon. Nanti kamu langsung masuk aja ya ke rumah kos. Ibu ada di dalam. Iya, Bu. Soal apa lagi sih? Bayaran bulan lalu kan udah dibayar. Udah lunas semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang ya? Telepon aja tuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Hah? Saya Vela, Pak. Saya pacarnya Norman. Normannya ada, Pak? Norman! Ada apa sih, Pak? Teriak-teriak segala. Ya ampun. Bu, Norman! Norman!
Apa sih orang lagi mandi juga? Teriak-teriak. Gimana sih? Kenapa sih? Tuh. Malah kamu shock ya udah gini? Ya iyalah, lihat nih pakaian kamu. Ya lagi ngapain sih nih kamu? Kok pakai andukin segini sih? Udah diem aja. Kamu mau papaku kena serangan jantung? Astagfirullahaladzim, Man. Kamu tuh ya, kalau lagi cari cewek yang bener, Man. Ya udah, papa juga jangan lihat-lihat dong. Siapa yang lihat? Orang kelihatan sendiri. Genit banget sih. Ayo cepet. Sebenarnya gini, tadi aku di rumah kesepian banget, bete banget. Aku cuma sendirian, kamu kan tahu. Makanya aku kesini mau ngajakin kamu jalan, mau nggak? Jalan-jalan kemana? Ya kemana aja. Mana ya? Udah nggak usah mikir, kamu ganti baju Gi. Siapa ya dia? Pacar apa ya? Assalamualaikum. Ariel, kamu ada di sini? Nungguin kamu. Nih, aku udah siapin makan malamnya. Kamu tuh cari masalah aja deh. Siapa yang cari masalah, Fitri? Udah deh, kita makan ya. Nanti keburu dingin lagi. Fit. Kamu kok ngeselin gini sih, Fit? Dengar ya, Fit. Aku nggak pernah mencintai siapapun sampai segila ini, Fitri. Dan kamu tega ninggalin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Fitri. Kamu senang, aku ikut senang. Kamu sedih, aku pasti lebih sedih dari kamu, Fitri. Ini nggak bisa dipungkiri kalau kita saling membutuhkan dan saling mencintai. Kita ini ibarat kamu bintang dan aku bumi. Dan sangat jauh jaraknya. Kita tuh terlalu banyak perbedaan, Rel. Tolong jawab pertanyaan aku. Kamu mencintai aku kan? Udahlah, Rel. Gak usah ngomongin tentang cinta lagi. Mendingan kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Mudah-mudahan ayah kamu masih bisa memaafkan kamu. Fitri! Mana Kayla ya? Mudah-mudahan dugaan maminya salah. Calon suami gue datang. Kamu dari mana aja, sayang? Kita pulang. Tapi kan aku baru bentar, Al. Aku tuh udah lama gak kesini. Tadi kamu ngajak kemana? Pulang ya? Pulang kemana maksudnya? Pindah di diskotik lain ya? Kamu mabok ya? Sorry Al, tadinya kita kan cuma mau ngerayain doang. Lagian kan lo mau married sama dia. Tapi gua nggak tahu kalau dia mau mabuk kayak gini. Calon suami gue tuh ganteng ya. Baik lagi. Kamu kok tega banget sih sama aku, Fit? Kok gue jadi pusing kayak gini ya? Lemes banget lagi. Ya ampun, Kay. Kamu tuh mabuk lagi ya? Kamu tuh mau married. Gak pernah berubah kamu. Mami. Ya udah Al, tolong bawa Kayla langsung masuk ke kamar ya. Iya, Mbak. Pi,
Mami stres nih. Ini semua salahnya Mami. Kok Mami disalahin? Hubungannya apa, Pi? Udah tahu anak mau merit, Mami bukan suruh jaga diri, jaga sikap, malah dibiarin keluyuran kayak gitu. Ih, Papi tuh lucu ya. Kayla itu kan udah dewasa, Pi. Masa kemana-mana harus diiringin Mami? Makasih ya Al ya, kamu sudah nganterin Kayla pulang. Maafin Kayla. Dia itu memang masih suka labil anaknya. Kamu yang sabar ya. Iya Mbak. Mbak, saya pulang dulu ya. Permisi Mbak. Kamu itu gimana sih, Kay? Mau merit masih aja kayak gini. Aldo itu kurang baik apa coba? Nanti kalau kamu ditinggalin gimana? Maafin aku, Rel. Kalau aku nggak nekat tinggalin kamu, pas hidup kamu sengsara. Hei, Kay. Kamu tuh jangan gila ya, Kay. Gila kenapa, Mi? Mami ngomong apa sih? Semalam kamu tuh mabuk-mabukan lagi. Gak salah. Siapa Mi yang mabuk? Kamu tuh malu-maluin keluarga, tau nggak? Semalam Aldo itu mapah kamu dalam keadaan gak sadar. Hah? Pulang dipapah sama Aldo? Ya ampun, jadi Aldo tahu dong kalau aku clubbing dan mabuk-mabukan. Gimana dong, Mi? Pasti Aldo marah besar sama aku. Aduh, Kay, kamu tuh jaga sikap dong sama Aldo. Aldo tuh kurang apa? Dia baik banget sama kamu. Kamu kok malah kayak gitu? Terus, kamu bilang ya sama Aldo, kamu harus pulang cepet gara-gara Mami sakit, iya kan? Hai Aldo. Kamu masih marah ya? Sayang, maafin aku dong. Dengar ya Kayla, aku kecewa sama kamu. Tega ya kamu bohongin aku. Pakai bilang Mami sakit lah. Padahal kamu gila-gilaan di diskotik. Kayla, aku tuh percaya banget sama kamu. Kenapa sih kamu sia-siain? Iya, awalnya aku juga gak mau, Al. Tapi dibujuk sama teman-teman aku. Emangnya kamu gak punya prinsip ya? Kalau nggak mau kan bisa nolak. Iya sih, tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa nolak, Al. Maafin aku ya. Aku janji deh, itu terakhir kalinya dan aku nggak bakal ngulangin lagi. Al, aku tahu maksud kamu baik mau ngerubah aku. Tapi kan orang berubah itu butuh proses, Al. Ibaratnya gini deh, kayak perokok berat. Dia nggak mungkin dong langsung berhenti. Butuh proses pelan-pelan dan bertahap. Tumben kamu bijak gitu ngomongnya. Tapi kata-kata aku benar kan? Iya benar. Tapi bukan berarti aku bisa maafin kamu ya. Terus aku harus gimana dong, Al? Aldo. Ih, rese banget sih. Ini semua tuh gara-gara si Diana. Aku kan gak mau kehilangan dia. Ego banget. Iya, Rel. Oh, lu udah di ruang meeting? Oke, bentar gua kesana ya. Yuk, yuk. Udah lama, Rel? Enggak, Al. Yang lainnya mana? Lagi dipanggilin. Bentar lagi ngumpul. Rel, gue seneng banget akhirnya proyek ini dilimpahkan papi lu ke lu juga. Ini proyek taruhan, Al. Kalau gue berhasil, gue bisa kerja di sini lagi dengan jabatan yang sama. Bagus dong, Rel. Gue yakin lu pasti sanggup. Apa ini artinya lu udah baikan sama papi lu? Gue kurang yakin, Al. Ya, mungkin cara perbaikannya seperti ini kali. Mungkin. Dan setelah ini, hubungan lo sama Fitri disetujui. Apalagi yang ini, Al. Gue lebih gak yakin. Tapi, lu udah ketemu Fitri kan?
Fitri itu keras kepala banget, Al. Kalau boleh jujur, gue udah capek sama hubungan kayak gini, Al. Fitri yang sekarang emang agak beda ya, Rel. Kayak bukan Fitri. Mungkin dia sama depresinya kayak lo. Bagi dia kan ninggalin tuh nggak mudah. Ya mungkin dia nggak sungguh-sungguh cinta sama gue kali ya. Bodo amat lah. Gue pengen lupain dia. Gue mau konsen di proyek ini dulu. Lu mau nyerah? Nggak tau lah. Gue capek, Al. Rel, lu pucet banget, Rel. Lu sakit? Enggak. Ya, gue mungkin agak kecapean kali ya. Tapi tadi gue udah minum obat kok. Tapi biasanya nggak kayak gini. Apa nggak ke dokter aja? Selamat datang kembali, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Kita satu tim lagi ya. Oke, bisa kita mulai meetingnya. Fit, kamu tolong keramasin masing ini ya. Iya, Mbak. Ngapain lagi sih Farah datang sini? Kalau kamu nggak mau pergi, aku bisa kok dengan cara kasar. Maaf ya, Mas. Maaf, nggak sengaja. Lu sakit jiwa ya? Fitri, kamu kenapa sama pelanggan seperti itu? Maaf, Mbak. Kirain saya... Lu kira apa? Batu karang? Main pukul seenaknya. Sakit tau? Mas, maafin ya. Maafkan karyawan saya, maafin ya Mas ya. Aduh. Rel, kemana aja sih lo? Lo habis ketemu sama klien ya? Ini konsep yang udah gue revisi. Rel, lo nggak apa-apa, Rel?